Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Ki Ageng Selo, sang manusia petir, murid Sunan Kalijaga. Dialektik.id 7 Juni 2020. Babad Tanah Jawi menyebutkan Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Pernikahan Brawijaya V dengan Putri Wandan Kuning melahirkan Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang menikah dengan Dewi Nawangsih, putra Ki Ageng Tarup, menurunkan Ki Ageng Ketas Pendawa. Dari Ki Ageng Ketas Pendawa lahirlah Bagus Sogom alias Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Selo. Lantas bagaimana juntrungannya? Ki Ageng Selo bisa disebut penurun Raja-Raja Mataram. Ki Ageng Selo menurunkan Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis menurunkan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan menurunkan Panembahan Senopati. Dari Panembahan Senopati inilah diturunkan para Raja Mataram sampai sekarang. Minimnya perhatian ahli sejarah dan langkanya buku sejarah yang mengupas tuntas sejarah Waliullah sang penangkap petir memunculkan kekhawatiran akan keasingan generasi mendatang dari sosok mulia kakek moyang Raja-Raja Mataram. Tidak mustahil anak cucu kita termasuk warga Surakarta dan Yogyakarta akan asing dengan siapa dan apa jasa Ki Ageng Selo serta ketoladanannya. Barangkali tidak banyak yang tahu bahwa Surakarta dan Yogyakarta memiliki ikatan sejarah dan emosional yang erat dengan Selo. Mungkin hanya warga di lingkungan keraton yang mengetahui itu. Padahal ikatan itu kian kukuh dengan diabadikannya api bledek di 3 kota tersebut. Bahkan pada tahun-tahun tertentu untuk keperluan grebek dan sebagainya, Keraton Surakarta mengambil api dari Selo. Cerita Ki Ageng Selo merupakan cerita legendaris. Tokoh ini dianggap sebagai penurun Raja-Raja Mataram, Surakarta dan Yogyakarta sampai sekarang. Ki Ageng Selo atau Kyai Ageng Abdurrahman Sela, di mana sekarang makamnya terdapat di Desa Sela, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Pati II, Grobogan, adalah tokoh legendaris yang cukup dikenal oleh masyarakat daerah Grobogan. Namun belum banyak diketahui tentang sejarahnya yang sebenarnya. Dalam cerita tersebut, dia lebih dikenal sebagai tokoh sakti yang mampu menangkap halilintar atau bledek. Menurut cerita dalam Babad Tanah Jawi, Ki Ageng Selo adalah keturunan Majapahit. Raja Majapahit, Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning. Dari putri ini lahir seorang laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawen. Karena menurut ramalan ahli nujum, anak ini akan membunuh ayahnya. Maka oleh Raja Bondan Kejawen dititipkan kepada juru Sabin Raja, Ki Buyut Mas Harar. Setelah dewasa, oleh Raja diberikan kepada Ki Ageng Tarup untuk berguru agama Islam dan ilmu kesaktian. Oleh Ki Ageng Tarup, namanya diubah menjadi Lembu Peteng. Dia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsih dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Ki Ageng Tarup atau Kidang Telengkas tidak lama meninggal dunia dan Lembu Peteng menggantikan kedudukan mertuanya dengan nama Ki Ageng Tarup II. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsih melahirkan anak Ki Getas Pendowo dan seorang putri yang kawin dengan Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ketas Pendowo berputra 7 orang, yaitu 1. Ki Ageng Sela, 2. Nyai Ageng Pakis, 3. Nyai Ageng Purna, 4. Nyai Ageng Kare, 5. Nyai Ageng Wanglu, 6. Nyai Ageng Bokong,
7. Nyai Ageng Adibaya. Kesukaan Ki Ageng Selo adalah bertapa di hutan, gua dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Bahkan akhirnya Ki Ageng Selo mendirikan perguruan Islam. Muridnya banyak, datang dari berbagai penjuru daerah. Salah satu muridnya adalah Mas Karebet, calon Sultan Pajang Hadiwijaya. Dalam tapanya, Ki Ageng Selo selalu memohon kepada Tuhan agar dia dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Impian tersebut mengandung makna bahwa usaha Ki Ageng Selo untuk dapat menurunkan raja-raja besar sudah didahului oleh Joko Tingkir atau Mas Karebet, Sultan Pajang pertama. Ki Ageng kecewa, namun akhirnya hatinya berserah kepada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya kemudian kepada Joko Tingkir Ki Ageng Selo berkata, "Nanging tolek ing buri turunku kena nyambungi ing wahyumu." Suatu ketika Ki Ageng Selo ingin melamar menjadi prajurit Tamtama di Demak. Syaratnya dia harus mau diuji dahulu dengan diadu dengan banteng liar. Ki Ageng Selo dapat membunuh banteng itu, tetapi dia takut kena percikan darahnya. Akibatnya lamarannya ditolak. Sebab seorang prajurit tidak boleh takut melihat darah. Karena sakit hati maka Ki Ageng mengamuk, tetapi kalah dan kembali ke desanya Selo. Selanjutnya cerita tentang Ki Ageng Selo menangkap Bledek. Cerita tutur dalam babat sebagai berikut. Ketika itu Sultan Trenggono masih hidup. Pada suatu hari Ki Ageng Selo pergi ke sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Halilintar menyambar-nyambar. Tetapi Ki Ageng Selo tetap enak-enak mencangkul. Baru sebentar dia mencangkul, datanglah Bledek itu menyambar Ki Ageng berwujud seekor kakek-kakek. Kakek itu cepat-cepat ditangkapnya dan kena. Kemudian diikat di pohon gandri dan dia meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah cukup, dia pulang dan Bledek itu dibawa pulang dan dihaturkan kepada Sultan Demak. Oleh Sultan Demak, Bledek itu ditaruh dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud Bledek itu. Ketika itu datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek Bledek dan diminumnya. Setelah minum terdengar menggelegar memekakan telinga. Bersamaan dengan itu lenyaplah kakek dan nenek Bledek tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengurung kakek hancur berantakan. Kemudian suatu ketika Ki Ageng nanggap wayang kulit dengan dalang Ki Bijak. Istri Ki Bijak sangat cantik. Ki Ageng jatuh cinta pada Nyai Bijak. Maka untuk dapat memperistri Nyai Bijak, Kiai Bijak dibunuhnya. Wayang Bende dan Nyai Bijak diambilnya. Bende tersebut kemudian diberi nama Kiai Bijak yang kemudian menjadi pusaka kerajaan Mataram. Bila bende tersebut dipukul dan suaranya menggema, bertanda perangnya akan menang. Tetapi kalau dipukul tidak berbunyi, bertanda perangnya akan kalah. Dalam hidup berkeluarga, Ki Ageng Selo mempunyai putra 7 orang, yaitu 1. Nyai Ageng Lurung Tengah, 2. Nyai Ageng Saba, 3. Nyai Ageng Basri, 4. Nyai Ageng Jati, 5. Nyai Ageng Patanen, 6. Nyai Ageng Pakis Dadu, dan bungsunya putra laki-laki bernama Kiai Ageng Enis. Kiai Ageng Enis berputra Kiai Ageng Pamanahan yang kawin dengan putri sulung Kiai Ageng Saba dan melahirkan Mas Ngabei Loring Pasar atau Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram.
adik Nyai Ageng Pamanahan bernama Ki Juru Martani. Ki Ageng Enis juga mengambil anak angkat bernama Ki Panjawi. Mereka bertiga dipersaudarakan dan bersama-sama berguru kepada Sunan Kalijaga bersama dengan Sultan Pajang Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Atas kehendak Sultan Pajang, Ki Ageng Enis diminta bertempat tinggal di Dusun Lawiyan, maka kemudian terkenal dengan sebutan Ki Ageng Lawiyan. Ketika dia meninggal, dimakamkan di desa Lawiyan. Dari cerita di atas bahwa Ki Ageng Selo adalah nenek moyang Raja-Raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Bahkan pemujaan kepada makam Ki Ageng Selo sampai sekarang masih ditradisikan oleh Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta tersebut. Sebelum gerebek mulut, utusan dari Surakarta datang ke makam Ki Ageng Selo untuk mengambil api abadi yang selalu menyala di dalam makam tersebut. Begitu pula tradisi yang dilakukan oleh Raja-Raja Yogyakarta. Api dari Selo dianggap sebagai keramat. Bahkan dulu dikatakan bahwa pengambilan api dilakukan dengan memakai arak-arakan, agar setiap pangeran juga dapat mengambil api itu dan dinyalakan di tempat pemujaan di rumah masing-masing. Suatu hari ada dua orang pemuda yang bertamu ke rumah Ki Ageng Selo. Mereka bermaksud hendak belajar ilmu agama pada Ki Ageng Selo. Sebagai tuan rumah yang baik, Ki Ageng Selo menghidangkan nasi pada mereka. Namun mereka menolaknya dengan alasan masih kenyang. Setelah merasa sudah cukup belajar ilmu agama, kedua pemuda itu pun memohon untuk pamit pulang. Sepulang dari rumah Ki Ageng, kedua pemuda itu tidak langsung pulang, melainkan mampir ke warung nasi untuk makan. Ki Ageng Selo melihat hal itu. Beliau merasa sakit hati dan setelah itu beliau berkata, orang-orang di desa Selo tidak boleh menjual nasi. Kalau ada yang melanggarnya, maka bledek akan menyambar-nyambar di langit desa Selo. Hingga saat ini penduduk yang tinggal di sekitar komplek makam Ki Ageng Selo tidak ada yang menjual nasi. Demikian sekilas kisah Ki Ageng Selo, sang manusia petir, murid Sunan Kalijaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.